Desember tak bertanda, karya Mahdi Idris. Ibu, bagaimana ku arungi selat yang semakin terkuak lebar itu. Kecipak ikan telah jelma gelombang angin, menjadikan dirinya badai. Perahu tinggallah sebilah papan lapuk, dihempas ombak musim barat. Laut jernih mendulang asalnya ke bumi terdalam. Hanya air yang masih terasa asin, lain tidak. Kemurkaan yang tak kudamba datang, mengijabah doa tak berharap. Desember yang pernah keluh menyayat, ingatan nan suram, membelah tubuh menuai luka. Ya, Ibu Desember datang kembali, seolah menghujam, menikam ingatan. Merobek mimpi jelma keperihan antara gelombang dan laut. Ikan-ikan terkapar. Perahumu tak pernah datang menjemput kita. Maut datang menyerbu, menjemput satu-satu, menimbun tubuh dalam lumpur, menghancurkan belulang. Tinggallah nisan tak bernama, entah di rawa-rawa atau di sudut kota. Sejarah telah mencatatnya peristiwa paling siksa. Ya Ibu, tak bertanda Desember kelabu itu. Tiada mampu menguak takdir yang paling biru, walau sehasta gemertakan membawa aba-aba. Tidak, tiada pertanda hidup atau mati, meski kemudian kita terkapar mati di tanah sendiri. Sajak Ibu Pertiwi, karya Dimas Arika Miharja. Kulihat Ibu Pertiwi sedang berduka hati. Dadanya diguncang gempa, hatinya dilanda tsunami. Kulihat Ibu Pertiwi sedang berduka hati. Gempanya mengguncang dada, tsunaminya melanda hati. Kulihat Ibu Pertiwi sedang berduka hati. Dada gempanya mengguncang sesiapa, hati tsunaminya melanda apa saja. Kulihat Ibu Pertiwi sedang berduka hati. Indonesia bau, begitu kita berseru. Indonesia baru, berseteru melulu. Kulihat Ibu Pertiwi sedang berduka hati. Bau Indonesia berseru-seru, baru Indonesia begitu sendu.
Kulihat Ibu Pertiwi sedang berduka hati. Di mana kamu, Dena? W.S. Rendra. Akhirnya, berita itu sampai kepada saya. Gelombang tsunami setinggi 23 meter melanda rumahmu. Yang tersisa hanya puing-puing belaka. Di mana kamu, Dena? Sia-sia teleponku mencarimu. Bagaimana kamu, Aceh? Di TV, kulihat mayat-mayat yang bergelimpangan di jalan. Kota dan desa-desa berantakan. Alam yang murka. Manusia terdera dan sengsara. Di mana kamu, Dena, ketika tsunami melanda rumahmu? Apakah kamu lagi bersenam pagi dan ibumu yang janda lagi membersihkan kamar mandi? Dena, kita tak punya pilihan untuk hidup dan mati. Namun untuk yang hidup, kehilangan dan kematian selalu menimbulkan kesedihan. Kecuali kesedihan, selalu ada pertanyaan. Kenapa hal itu mesti terjadi dengan akibat yang menimpa kita? Memang ada kedaulatan manusia, Dena. Tetapi lebih dulu sudah ada daulat alam. Dan kini kesedihanku yang dalam membentur daulat alam. Pertanyaanku tentang nasib ini merayap, mengitari alam gaib yang sepi. Dena, kini kamu menjadi bagian misteri yang gelap dan sunyi. Hidupku terasa rapuh oleh duka, amarah, dan rasa lumpuh. Tanpa kejernihan dalam kehidupan, bagaimana manusia bisa berdamai dengan kematian? Dena, hatiku menjerit pilu. Di mana kamu? Bagaimana kamu? Yang tak bisa kutolak dalam bayangan. Meski mataku terbuka atau terpejam. Adalah gambaran orang banyak berlarian. Dikejar gelombang 23 meter tingginya. Dan lalu gempa yang menenggelamkan gedung-gedung tinggi, membelah jalan raya menjadi jurang menganga. Ribuan manusia menjadi sampah dalam badai. Kedahsyatan daulat alam, Dena, bukan sekedar kematian. Inilah yang membuat aku gemetaran. Tanpa menyadari ini, apakah arti kebudayaan? Apakah pula arti puisi? Hidup dan segala usaha manusia barulah berarti dan nyata bila ia menyadari batas kemampuannya. Dena, apakah sekarang kamu lagi tersenyum membaca sajaku semacam ini?
Jakarta, 29 Desember 2004. Namaku Tsunami. Karya Ikra Nagara. Aku memang pantas kalian kutuk habis-habisan. Namaku Tsunami. Ku meraung-raung di dasar lautan. Rambutku kelabu gelombang lautan. Kibasannya ganas membahana, menerpa keras sekeras-kerasnya siapa saja dan apa saja dijumpainya di lautan dan di daratan, dibunuhnya dan dihancurkannya sampai luluh lantak. Aku memang pantas kalian kutuk habis-habisan. Tapi percayalah, aku hanyalah sebuah kegagalan. Kegagalan mengekang diri, mengekang energi raksasaku. Sebaliknya lah yang terjadi, energi itu justru yang menguasai sekujur diriku sampai ke rambut dan ujung-ujungnya. Buih putih ombak lautan menjelma jadi cakar ganas mencakar-cakar. Ku meraung-raung di permukaan lautan, merambah ke seluruh penjuru angin, menerjang daratan, pelabuhan dan kota-kota luluh lantak. Tapi percayalah, yang terjadi itu bukanlah kehendakku. Aku pada hakikatnya pendiam, tak suka keributan. Kesukaanku hanyalah berlena-lena di kesunyian, menikmati tentramnya dasar lautan dalam. Selama hampir 200 tahun, ikan-ikan aneka bentuk lalu lalang. Karang dan rumput laut tumbuh dengan leluasa. Percayalah kepadaku, yang kalian kutuk sebagai bencana itu terjadi tanpa aku sadari. Tiba-tiba saja energiku bangkit, mencengkeram sekujur diriku. Aku tak kuasa menghindari kekuasaannya yang dahsyat itu. Apalah dayaku, karena aku memang tak punya apa-apa. Apalagi konon yang bernama pikiran dan perasaan untuk mengendalikannya. Aku tak beda dengan banjir bandang yang menghanyutkan. Tapi adakah lebih menghanyutkan dari belalakkan mata perintah saling membunuh dari pemimpin kalian masing-masing? Sudahkah kalian kutuk mereka? Aku tak beda dengan panas lahar yang menyembur dari luhur gunung. Tapi adakah lebih panas dari hati pemimpin kalian masing-masing yang memelihara benci dan marah di dalam diri kalian? Sudahkah kalian kutuk mereka? Aku tak beda dengan kobaran api hutan yang terbakar. Tapi adakah lebih berkobar dari semangat tempur pasukan perang kalian masing-masing? Sudahkah kalian kutuk mereka? Aku tak beda dengan sambaran api kilat badai taifun. Tapi adakah lebih api dari sambaran peluru kendali berhulu peledak dahsyat buatan para insinyur kalian? Sudahkah kalian kutuk mereka? Aku memang pantas kalian kutuk habis-habisan. Namaku Tsunami. Ku meraung-raung dalam gelombang lautan. Akulah yang menyebabkan kalian terlunta-lunta. Kalian yang kehilangan segalanya. Kalian yang mendadak jadi melarat terlunta-lunta. Tapi bukankah selama ini
Selain ada orang-orang kaya di negeri kalian masing-masing, ada banyak orang-orang yang hidupnya melarat terlunta-lunta. Juga banyak negara-negara yang melarat terlunta-lunta. Selain yang kaya bermegah-megah, aku tak beda juga dengan penyebab derita kemelaratan di dunia kalian. Tapi adakah lebih penyebab dari kebodohan para ekonom dan politikus kalian dalam menyusun strategi membangun kesejahteraan hidup antar sesama manusia di jagat bumi ini? Sudahkah kalian kutuk mereka? Aku memang tak punya kecerdasan seperti kalian. Kalian punya otak yang ajaib kerjanya. Sudahkah kalian pergunakan? Sudahkah kalian manfaatkan untuk mengendalikan energiku agar bisa kalian manfaatkan untuk kebaikan hidup di bumi? Percayalah, kami semua yang kalian kutuk sebagai bencana, bencana banjir bandang, bencana gunung meletus, bencana gempa bumi, bencana topan badai, kami semua menunggu saatnya. Bilakah kalian punya daya kecerdasan untuk menguasai kami? Kami menunggu dengan penuh harap agar kami bisa bermanfaat bagi hidup kalian di bumi. Kami tidak ingin terus-menerus sepanjang zaman kalian kutuk habis-habisan. Percayalah, kami hanya energi belaka. Kalian membutuhkan kami. Kuasailah kami. Kuasailah kami. Namaku Tsunami.